Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah filsafat akan menjelaskan mengenai pendidikan wanita dalam perspektif falsafah pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam yang dilihat dari Al-Quran dan hadis. Saya sebagai moderator bersama teman-teman saya, yaitu Muhammad Ridwan Hafizi, Muhammad Sultan Sofi Alif, dan Nikmatul Fitriana akan memaparkan penjelasan. Selanjutnya, dalam Islam menganggap bahwa pendidikan merupakan salah satu hal yang penting bagi seorang individu, termasuk di dalamnya adalah wanita. Dalam Al-Quran jelas bahwa penting untuk setiap individu mencari pendidikan, baik pria maupun wanita. Dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, juga tanggung jawab yang sama terhadap pendidikan. Maka bagi seorang perempuan ataupun laki-laki, mencari pendidikan atau belajar adalah hal yang wajib, karena berpendidikan atau mencari pendidikan ini menjadi tanggung jawab yang sama terhadap setiap orang, baik wanita maupun pria. Selanjutnya, nah, kedudukan wanita dalam pendidikan Islam menurut Al-Quran ini dibagi antara lain adalah 4 aspek, yaitu aspek kehidupan, aspek sosial, aspek agama, dan aspek politik. Dijelaskan di Quran Surat An-Nisa ayat 1, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak." Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa penting ya Islam dalam wanita dalam Islam tuh kedudukannya itu penting. Selanjutnya, akan diberikan kepada presenter atau pemateri selanjutnya. Baiklah, untuk materi yang kedua adalah kedudukan wanita dalam pendidikan menurut hadis. Terdapat sejumlah hadis yang merekam dan melegitimasi akan hak-hak dan ruang gerak perempuan. Hadis-hadis tersebut terkadang ada yang bias gender, dalam artian memposisikan perempuan dalam suatu ruangan gerak yang terbatas, tetapi di sisi lain juga diberikan ruang gerak yang cukup luas dikaitkan dengan peraturan ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai konteks. Secara umum dapat dipahami bahwa pada dasarnya dalam banyak hal memiliki kesetaraan tingkat yang sederajat dengan laki-laki. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya slide selanjutnya. Saya akan mewakili teman saya Nikmatul Fitriana karena tidak bisa hadir, berhalangan hadir karena sedang sakit. Jadi model pendidikan untuk wanita. Maksud dari model pendidikan untuk wanita ini adalah model atau pendidikan yang baik untuk wanita untuk dilakukannya. Nah, pendidikan adalah usaha bagi wanita ya. Pendidikan adalah usaha untuk mempersiapkan anak baik dari segi jasmani, segi akal, dan segi rohaninya, sehingga dia menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat baik untuk dirinya maupun bagi umatnya. Nah, jadi seorang wanita ini menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya, karena seorang wanita diwajibkan untuk mempersiapkan anak baik dari segi jasmani, segi akal, dan segi rohaninya tersebut. Nah, dalam Islam, hak memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan tidak ada batasan. Al-Quran telah menegaskan, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Antara perempuan dan laki-laki tidak ada diskriminasi. Pendidikan dalam perspektif gender seolah tren baru dalam pendidikan di masa kini. Sering kan kita lihat kalau misalnya kata-kata wanita itu tidak usah
sekolah tinggi-tinggi karena bakal kembali juga ke dapur. Itu hal yang salah karena dalam praktiknya atau bahkan dalam Islam dijelaskan bahwa hak dan kewajiban untuk pendidikan atau belajar adalah menjadi hak untuk setiap individu mau laki-laki ataupun perempuan. Nah, sehingga saat ini tren baru dalam pendidikan menjadi sorotan secara global terhadap kebijakan dalam pendidikan secara umum, terutama dalam pendidikan Islam. Selanjutnya, kepada presenter selanjutnya dipersilahkan. Cek apakah suara saya terdengar. Ya, terdengar. Dipersilahkan untuk Ya, paparkannya. untuk kesimpulannya bahwasanya wanita adalah bagian dari masyarakat. Wanita adalah seorang ibu, kakak, adik, anak, istri, atau bibi. Wanita dalam Islam yang memiliki peran yang sangat penting di beberapa aspek kehidupan, seperti aspek agama, aspek sosial, aspek politik, dan aspek ekonomi. Islam tidak melarang para wanita untuk belajar agama maupun bidang keilmuan lainnya. Tidak mengapa bagi para wanita untuk mencari jalan kemajuan melalui pendidikan dan proses pembelajaran bagi dirinya. Bahkan para ahlul ilmi dan ahli fikih zaman terdahulu sepakat bahwasanya menuntut ilmu menjadi kebutuhan pokok dan wajib hukumnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal ini. Mungkin saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya kepada presenter-presenter. Terima kasih juga untuk menonton sampai akhir. Akhir kata, semoga ilmu yang kami berikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.